Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima iman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini saya sholat langsung di atas ini di halaman rumah adik ipar saya Marianto Haji Marianto Catur Wicaksono bin Eko Sukadi. Dan sob, ini pengalaman saya, alhamdulillah Allah memberikan saya perasaan, feeling, firasat bahwa adik ipar saya ini tidak akan lama lagi. Ketika 2 bulan lalu, jadi ketika 2 bulan lalu ada pertemuan keluarga, dia jatuh nabrak bawa motor. Pertamanya dia kalau bawa mobil itu suka nyerempet di sebelah kirinya. Saat ngantar istrinya jalan, ternyata dia kepleset gitu karena kontrol kirinya kurang, jatuh, dibawa ke sini di rumahnya. Di sini ternyata dia dipikir hanya stroke gitu. Dan setelah stroke, setelah beberapa kali kita cek di Surabaya, ternyata bukan stroke gitu. Di MRI ternyata ada kanker di kepalanya. Jadi saya saat itu merasa bahwa dalam feeling hati saya bahwa ini adalah saat-saat terakhirnya dia, dan saya harus nemeni dia karena saya begitu sayang sama dia. Dia ini adik ipar yang paling baik, hidupnya sehat, tidak merokok, tidak mau nyakitin orang. Dan memang di akhir hidupnya kemarin itu 2 tahun yang lalu itu dia kena tipu habis-habisan miliaran. Ada sahabatnya yang kurang baik ya, menipu dia sehingga jadi pikirannya kacau. Nah, saya tidak bicara itunya, saya bicara tentang kebaikannya, yaitu feeling saya ternyata Allah sudah memberikan saya perasaan yang luar biasa bahwa adik saya ini tidak akan lama ya. Jadi saya harus mendampingi dia. Maka ketika ditanya siapa yang mau menemui dia di Surabaya, saya ngajukan diri, saya siap mendampingi karena memang akan memakan waktu cukup lama ya, pendampingan itu. Mendampingi dia di Surabaya itu kemarin hampir 2 mingguan saya di sana, ke operasi minim invasif ya di Surabaya di Rumah Sakit Nasional Hospital itu. Dan dia ini sekarang saya sholat tahajud di rumahnya dia ini. Sebenarnya barusan kemarin 2 hari lalu dia lapor, saya udah tahajud maghriban katanya. Terus yang lebih utama lagi, saya sebenarnya tidak kesampaian satu, saya ingin tahajud bareng dia di rumahnya dia di sini di rumput ini. Ternyata Allah memanggil dia lebih dahulu. Yang saya nggak bisa tahu adalah kapan dia meninggalnya, tapi feeling dia mau meninggal saya sudah merasakan 2 bulan lalu, sebulan 2 bulan lalu. Di situ saya merasa bahwa adik saya ini gak bakal lama, maka saya dampingi dia terus-terusan gitu. Saya dampingi sampai detik terakhir kemarin itu. Saya loncat aja ya, nanti ini yang lain lagi. Setelah dioperasi di Surabaya, dan itu tidak ketahuan primer kankernya di mana. Ternyata akhirnya saya dapat informasi tentang patologi PET scan di Jakarta di Semanggi. Saya juga dapat informasi tentang gamma knife. Ternyata di gamma knife karena belum kelihatan kankernya di mana, hanya ngobati di kepalanya aja. Primernya tetap harus dicari. Setelah melakukan patologi scan, ternyata primernya itu ada di paru, di paru. Dan terakhir yang saya ketemu dia itu 2 hari lalu saya datang ke sini, dia agak sedikit ngeluh. Sebelumnya lagi adalah 4 hari lalu itu kita melakukan biopsi. Biopsinya bukan open biopsi, tapi biopsi pakai disuntik di sini pakai jarum dulu. Ternyata jarumnya itu kurang panjang, hanya 9 cm, butuh 16 cm dulu. Akhirnya diputuskan kalau mau di open biopsi. Cuman open biopsi saya masih ada banyak pertimbangan dulu. Setelah itu 2 hari lalu dia ngeluh sakit, istrinya telepon, saya panik, saya langsung datang ke sini. Saya tenangkan dia, ya sakit di kepala Mas Ridwan, ya sakit di kepala itu jadikan pengurang dosamu ya. Kita ini malu berdosa semua, jadikan kesabaranmu adalah kebaikanmu mendekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah Mas Ridwan, saya sudah tahajud tadi malam katanya, dengan sakitnya saya itu. Terus
Setelah 2 hari yang kemarin ketemu, gak lama kemudian dia masuk, siangnya itu ternyata dia masuk, malamnya itu masuk ke rumah sakit. Agak sedikit gimana, dikasih ibu dia di emergency. Setelah itu malamnya udah agak baikan, dia pulang. Terus jam 1 siang ternyata dia kena lagi, kena serangan lagi, agak kejang-kejang, dibawa rumah sakit Bros. Dan saya dampingi juga waktu dikasih ibu, saya dampingi, dan dia udah baikan, dia kasih ibu, udah senyum, udah kenali saya. Ternyata di Bros itu dia sudah pingsan, sudah tidak sadarkan diri. 3 jam kemudian dia meninggal, dan saya menyaksikan sendiri dari A sampai Z-nya, sampai proses meninggalnya. Dan karena saya ada di sampingnya, lihat langsung. Ya Allah, semoga amal baiknya, dan saya sering kebaikannya dia apa coba. Saya dari mulai di Surabaya di rumah sakit itu kita melakukan tahajud bareng, sob, hampir gak putus. Sampai di Jakarta, proses di Jakarta juga sama. Tahajud seperti ini di luar, di depan rumah saya di Cilengsi. Ada di video saya yang lalu, kalau Anda lihat. Kita berdoa bareng, nangis bareng. Ternyata Allah tuh lebih sayang pada dia. Dan saya, ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan aku perasaan, feeling bahwa dia akan meninggal, dan saya harus mendampingi dia di sisa hidupnya. Saya dampingi dia tuh dari Surabaya, saya di samping tidurnya dia, terus di samping ini ya dia, karena di rumah sakit saya sendiri yang nemeni selama hampir 2 minggu itu proses untuk sampai ke operasi kanker itu di sampingnya terus. Kalau di Jakarta memang kita kamarnya bareng, karena dia itu ya, karena saya tidurnya agak ngorok dikit gitu, saya nggak mau ganggu dia saya di 2 kamar terpisah, karena di Cilengsi kamarnya banyak ya, seperti itu. Tapi tiap tahajud dia bareng dengan saya. Terakhir tuh tahajud barengan dengan orang SKDA. Kita melakukan tahajud bareng SKDA, tahajud lama dan lama, sob, dari jam 2 pagi sampai jam habis sampai subuh, lanjut subuh sampai tausiah. Ini seperti itu, dan dia tetap sehat. Dan saya tidak menyangka Allah mengambil dia secepat itu. Tapi ya itulah kekuasaan Allah. Sob, kalau salah saya mohon maaf. Saya bersyukur usia saya segini saya bisa mendampingi dia dari ini, dan sekarang dia terbujur kaku duduk di tengah rumahnya. Anaknya masih kecil-kecil, 3 orang, terus meninggalkan anak dan istri masih kecil-kecil. Anaknya paling besar itu mau SMA. Dan semoga saya bisa membantu, karena kewajiban seorang muslim itu saling membantu. Dan saya tidak bisa bayangkan Vito yang masih kecil, dia kehilangan ayahnya seperti apa, tatapannya kosong. Termasuk yang paling kecil lagi, yang kakaknya Hana tuh, Vito mungkin SD ya, SD kelas berapa, kelas 2, kelas 3, kelas 3, anak kelas 4 atau kelas 5. Yang paling besar itu mau SMA. Kita sebenarnya yang lebih mampu harus bisa membantu mereka yang yatim piatu ya. Demikian ya, saya kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.